Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jujutsu Kaisen chapter 194 versi Fan Translate telah banyak beredar di internet. Chapter ini melanjutkan pertarungan antara Maki dan Noritoshi melawan kutukan Naoya yang telah berevolusi. Dan ya, sama seperti koloni lainnya, GG tidak hanya memfokuskan pertarungan koloni Sakurajima di Naoya melawan Maki dan Noritoshi, melainkan juga ada perkenalan karakter baru. Hal ini wajar karena akan menambah keseruan di puncak pertarungan Cooling Game nantinya. Makin lama dan makin detail perkenalan di tiap koloni, maka makin banyak yang berpartisipasi di pertarungan akhir saat Kenjaku akan menjatuhkan bom nuklir yang entah apa itu. Oke, berikut pembahasan Jujutsu Kaisen chapter 154 yang berjudul Koloni Sakurajima bagian 4. Check it bro. Chapter dibuka dengan Naoya yang menindih Maki sambil mengatakan tentang sesuatu yang tidak bisa dia lakukan saat kecil, namun pada akhirnya sering dia lakukan setelah dewasa. Sampai-sampai dia lupa kalau saat kecil dia tidak bisa melakukan hal tersebut. Yap, orang ngeres pasti berpikir jorok tentang perkataan Naoya ini, apalagi setelah Maki mengejek Naoya kapan dia pernah dewasa. Naoya mengatakan tidak tahu, tanya saja pada Mai. Dialog ini seakan-akan Naoya pernah sama Mai. Namun menurut Abdi Kos, dialog tersebut bukan ke arah ngeres, melainkan ke arah menyiksa junior Zenin saat pelatihan keras di klan Zenin. Yap, sebagai seorang Zenin jenius dan juga anak dari kepala klan, hidup Naoya memang sering dikelilingi dengan kebanggaan pada dirinya sendiri, sehingga dia sering melihat anak Zenin lain yang dilatih keras oleh keluarganya, bahkan sampai berujung ke penyiksaan. Saat itu Naoya mungkin juga ingin melakukan penyiksaan, namun karena masih kecil, dia dilarang oleh orang tuanya. Namun setelah dewasa, Naoya bebas melakukan dengan dalih latihan. Yap, itulah kenapa Mai sangat membenci Maki, karena dia mengalami penyiksaan latihan keras di Zenin, sementara Maki memilih keluar dari klan. Makanya di sini kutukan Naoya bilang, coba tanya saja pada Mai-chan saat dia ditanya apakah Naoya pernah dewasa. Padahal sudah jelas-jelas Naoya berumur 27 tahun, sedangkan Maki dan Mai masih berumur 16 tahun. Namun Mai mati muda karena pengorbanannya pada Maki. Jadi Mai tidak sempat merasakan kebahagiaan karena di usia segitu anak-anak di klan Zenin masih mendapat pelatihan yang sangat keras. Jadi ketika Naoya menyindir Mai, Maki langsung marah dan menatap tajam ke arah kutukan Naoya karena adik kembarnya tersebut diejek Naoya. Tapi kutukan Naoya malah bercanda dengan berpura-pura takut pada tatapan tajam Maki. Seram. Dari sini Naoya teralihkan karena Noritoshi melancarkan anak panah ke arahnya. Maki pun mengambil kesempatan ini untuk menendang Naoya, lalu Noritoshi lanjut menyabet Naoya dengan teknik darah. Dari sini Naoya terkejut karena Noritoshi masih bisa melancarkan teknik darah yang fatal, padahal Noritoshi seperti tidak lagi punya kantong darah. Dan ternyata itu adalah darah Noritoshi sendiri yang dipaksa keluar masuk dari tubuhnya. Yap, Noritoshi memang tidak akan kehabisan darah, tapi hal ini sangat melelahkan mengingat ketika ada darah yang di luar, maka yang di dalam pasti kekurangan darah. Jadi ketika Noritoshi menggunakan serangan darah, maka dalam tubuhnya ada darah yang kosong karena dipakai untuk menyerang. Dengan kata lain, Noritoshi menyerang dengan tubuh yang tidak 100% fit dengan darah yang terus disirkulasi. Noritoshi menyuruh Maki untuk mundur dan keluar dari koloni karena saat ini keberadaan Maki sangat dibutuhkan penyihir Jujutsu, mengingat dia bisa keluar masuk koloni Cooling Game. Namun Maki menolak karena tahu Noritoshi akan mati jika menghadapi Naoya sendirian. Noritoshi ngeyel karena dia tahu organ dalam Maki telah rusak setelah ditabrak Naoya dengan 3 kali kecepatan suara. Pada akhirnya Maki meminta waktu 5 menit pada Noritoshi untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Pertanyaannya, apakah Maki bisa? Maki menegaskan bisa. Untuk teman-teman yang kurang jeli, Maki terakhir kali terlihat saat membawa mayat Mai ke Momo Nishimiya. Saat itu Maki baru saja membangkitkan full batasan surgawinya, sehingga matanya yang sempat terbakar oleh Jogo masih terlihat tertutup. Dan ya, saat dia kembali ke Cooling Game, mata Maki yang tertutup menjadi terbuka, yang itu berarti Maki bisa beregenerasi. Buat yang tidak paham timelinenya, Maki menghancurkan klan Zenin antara tanggal 12 sampai 14 November 2018, sedangkan Maki masuk koloni Sakurajima di tanggal 14 November 2018. Jadi kemampuan regenerasi Maki dari buta permanen bisa kurang dari 1 hari, bisa juga hampir 3 hari. Jika Maki mengatakan butuh 5 menit untuk memulihkan dirinya dari kerusakan organ dalam, maka harusnya batasan surgawi Maki sudah masuk tahap sempurna, asalkan tubuhnya tidak dihapus dengan teknik ungu milik Gojo layaknya Toji. Maka Maki pasti bisa beregenerasi. Noritoshi menanyakan bagaimana perbandingan kekuatan mereka melawan Naoya. Maki menjawab 2:8, meski Maki tidak menjawab detailnya, tapi Noritoshi langsung menyangka kalau yang 2 adalah dirinya. Jadi Naoya
4 kali lebih kuat dari Noritoshi, tapi tidak dengan Maki. Intinya Maki ingin Noritoshi tidak mati dalam 5 menit ini. Noritoshi kemudian mengingat sesuatu di mana dia melihat sosok keluarga sedang berbahagia. Noritoshi kemudian mengatakan kalau mati atau hidup itu sudah tidak penting lagi bagi dirinya. Naoya pun menyerang Noritoshi dengan cangkang kerasnya. Noritoshi menahan Naoya dengan satu lagi simbol penyihir terkuat, yaitu Doman Lattice, simbol pagar milik Asia Doman. Ini adalah lawan dari simbol bintang pentagram milik Abe no Seimei. Naoya menabrak pagar darah Noritoshi. Yap, pertahanannya memang terasa seperti tidak berguna, namun Maki berhasil menghilang berkat pengalihan dari Noritoshi ini. Noritoshi langsung menganalisa kekuatan dari cangkang Naoya yang ternyata lebih keras dari tubuh Hanami. Jadi jalan satu-satunya adalah menyerang bagian dalam kutukan Naoya. Belum sempat mempersiapkan diri, Noritoshi langsung ditampol Naoya. Belum selesai, Naoya kemudian menabrak Noritoshi dengan cangkangnya. Kali ini Noritoshi sampai muntah darah. Namun tidak sekedar muntah, Noritoshi memasukkan darahnya ke celah udara dari kutukan Naoya. Naoya menyadari hal ini, dia kembali berniat menumbuk Noritoshi. Namun dari dekat, Noritoshi sudah mempersiapkan laser darah dan boom, laser darah tersebut mengenai bagian lunak tubuh kutukan Naoya. Noritoshi kemudian mengingat masa lalunya. Kemungkinan ini adalah saat dia kembali ke klan Kamo, dan klan tersebut sudah dikuasai Kenjaku, atau lebih tepatnya tanggal 3 November 2018. Yap, setelah Noritoshi gagal menjadi kepala klan Kamo karena Kenjaku telah menaruh orang lain sebagai kepala klan. Dari situ, sepertinya Noritoshi tidak sengaja bertemu ibunya yang telah memiliki keluarga baru. Yap, alasan Noritoshi merasa dibutuhkan dalam hidupnya adalah karena sang ibu menaruh harapan besar kepadanya untuk menjadi pemimpin klan. Namun harapan tersebut kini telah sirna. Jadi Noritoshi merasa telah ditinggalkan oleh satu-satunya orang yang menjadi harapan dia. Itulah kenapa Noritoshi tak lagi peduli tentang hidup dan matinya. Dan ternyata Naoya masih hidup meski tubuh lunaknya diserang dengan teknik laser darah. Noritoshi kembali ditumbuk Naoya, namun dia menolak untuk tunduk sampai-sampai Naoya mengatakan, "Kau keras kepala juga ya." Dalam hati, Noritoshi mengatakan quote yang sangat keren, "Aku tak lagi dibutuhkan, jadi biarkan aku membakar hidupku agar setidaknya rekanku tetap hidup dan menyala terang di atas abuku." Wow, dan saat Naoya berniat menghabisi Noritoshi, tiba-tiba 2 player lain datang. Satu player meneriakkan sumo dan satu lagi meneriakkan katana. Entah siapa kedua player ini, namun kemungkinan mereka berasal dari klan Kamo dan akan menjadi jembatan bagi Kamo Noritoshi untuk mempower up dirinya sendiri. Atau minimal mereka menjadi penghalang Naoya untuk waktu 5 menit yang dibutuhkan Maki. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.